Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Krisnamukti. Saya di sini sebagai master di replikasinya. Nah, untuk pertama-tama itu yang kita lakukan sebagai master adalah dengan cara mengatur server ID. Server ID yang dimana itu bisa diatur melalui exam sampai P bisa menggunakan notepad juga bisa. Nah, kalau menggunakan notepad itu pertama masuk ke notepadnya, lalu run sebagai administrator. Nah, lalu ketika sudah di run sebagai administrator, di situ kita cari yang namanya MySQL ID. Nah, dicari MySQL ID, lalu di situ ada yang namanya server ID. Nah, server ID ini harus berbeda dengan server ID yang ada di Slave nantinya. Nah, berhubung ini saya sebagai master, jadi server ID yang saya gunakan adalah 1, dan server ID yang ada di Slave nanti akan berbeda, yaitu bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, di sini server ID-nya 1, lalu di bawahnya itu dideklarasikan binlog.do db nama database yang akan direplikasi. Karena database yang akan saya replikasi adalah kuesioner, jadi di sini saya menulisnya adalah kuesioner. Nah, ketika sudah mengubah di sini, pastikan database yang akan direplikasi itu tadi sudah ada backupnya. Nah, perintah backupnya apa? MySQL dump -u root, karena usernya adalah root, -p password, yaitu habis itu nama database. Nah, nama databasenya terus lebih besar, pakai angka lebih besar dari, terus taruh di, terserah mau ditaruh di mana lokasinya, karena saya lokasinya ini. Nah, ketika sudah dikirimkan ke slave-nya, nanti di slave akan di restore. Nah, ketika sudah di restore oleh nanti, maka lanjut ke slave-nya. Nah, kita bicara di masternya dulu. Ketika sudah nge-backup itu tadi, di sini kita sebagai master, yaitu langkah selanjutnya adalah membuat user, yang dimana user nanti akan digunakan pada saat change master, yaitu mengubah master dari komputer master yang ini ke slave nantinya. Nah, di sini perintahnya yaitu create user, terus petik nama usernya, petik lagi add, petik persen itu untuk semua, jadi universal, bisa untuk semua grand. Nah, lalu identified by petik passwordnya di sini adalah 123, itu terus titik koma. Nah, ketika sudah dikasih grand replication slave on to nama dari user yang sudah kita buat tadi. Grand replication memberi hak akses replikasi slave kepada semua yang menggunakan user Anissa Uchira. Lalu setelah sudah di flush privilege. Nah, ketika sudah di flush privilege, itu otomatis hak akses yang sudah kita buat tadi, yang grand replication itu sudah tertanam di user Anissa Uchira. Nah, setelah itu show master status itu untuk mengecek nanti di mana titik mulai dari komputer slave-nya untuk memulai file yang akan direplikasi tadi. Nah, di sini filenya adalah Tio
bin titik 000 390. Nah, untuk posisinya adalah di 157. Bin lognya yaitu database kuesioner. Nah, untuk di master cukup itu aja. Nanti dilanjut ke slave. Perkenalkan, di sini saya Anissa Suci Rahmawati. Saya sebagai slave dari master yang tadi. Pertama-tama yang dilakukan oleh slave yaitu merestore backupan dari laptop master. Nah, di sini saya sudah merestore di tempat ini, user HP dokumen, dan diberi nama questionnaire.sql. Setelah merestore backupan, kita pergi ke My ini untuk konfigurasi sebagai slave, yaitu server ID-nya itu 2 dan replicate domain DB itu questionnaire. Questionnaire ini adalah database yang semestinya sudah dibuat di database-nya slave. Setelah konfigurasi, kita langsung stop slave dulu. Nih, jalankan perintah untuk melakukan slave, melakukan replikasi maksudnya, dengan pertama-tama yaitu stop slave, kemudian change master to master host, yaitu IP yang ada di master slave. Sebelumnya kedua laptop ini harus connect dengan wifi yang sama. Lalu master user, yaitu user yang tadi dibuat oleh master dengan nama Anissa Sucira. Lalu master password, yaitu password yang dibuat tadi bersamaan dengan usernya, yaitu 123. Master log file, yaitu outputan dari show master tadi yang ada di laptopnya master, yaitu Tio min-bin .0000390. Lalu yang terakhir adalah master log post. Ini yang tertera di show master tadi yang di masternya, yaitu 157. Setelah selesai, start slave. Setelah start slave, kita menjalankan perintah show slave status. Ini menunjukkan beberapa informasi mengenai replikasi yang baru saja dijalankan, apakah berhasil atau tidak, apakah replikasi apa yang digunakan, dan yang lain-lain, atau keterangan errornya. Dan setelah replikasi, saya sebagai user dapat menjalankan perintah DML atau DDL di replikasi yang baru saja dijalankan tadi.